tarian yang berasal dari daerah masing-masing yang memiliki ciri khas tertentu. Misalnya tari saman. Tari saman berasal dari Nangro Aceh Darussalam, berasal dari suku Gayo. Ciri-cirinya dilakukan secara berkelompok dengan posisinya berdiri dan duduk, dilakukan secara lincah dan kompak. Oke, selanjutnya kita akan melihat video tentang keragaman seni tari yang ada di Indonesia. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan ya. Dan juga semoga adik-adik tetap semangat dong belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang seni tari daerah Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan tradisi dan juga kebudayaannya. Salah satunya adalah tradisi tarian yang tentunya memiliki ciri khas masing-masing dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikut ini 10 jenis tarian yang perlu kita ketahui. Sebenarnya banyak ya. Yang pertama, tari jaipong dari Jawa Barat. Yang kedua, tari kecak dari Bali. Yang ketiga, tari remong dari Jawa Timur. Yang keempat, tari pendet dari Bali. Yang kelima, tari gambyong dari Jawa Tengah. Yang keenam, tari serimpi dari Yogyakarta. Yang ketujuh, tari yapong dari Jakarta. Yang kedelapan, tari tortor dari Sumatera Utara. Yang kesembilan, tari piring dari Sumatera Barat. Yang ke-10, tari saman dari Aceh. Nah, itu dia 10 jenis tarian tradisional dari daerah, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian tentunya kalau kita melakukan tarian, kita tidak. Selanjutnya, Mister akan menjelaskan tentang materi PKN. Di dalam materi PKN tematik ini, kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Apa aja sih keberagaman budaya di Indonesia? Nah, kita simak bersama. Yang pertama, ada lagu daerah. Indonesia mempunyai banyak sekali lagu-lagu daerah. Oke?
Yang kedua ada makanan khas. Lalu ada suku bangsa. Dan ada juga rumah adat. Dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, selanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, ada keragaman budaya di daerah DKI Jakarta. Kemudian ada keragaman budaya di daerah Jawa Barat. Setelah itu, keragaman budaya di daerah Jawa Timur. Lalu, keragaman budaya di daerah Istimewa Yogyakarta, keragaman budaya di daerah Bali, dan keragaman budaya di daerah Papua. Sekian pembelajaran tentang keragaman dan tematik hari ini. Mister ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya, Miss Vita akan memberikan materi IPS dan Miss Vita akan menceritakan tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Ternyata nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Adapun kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terjadi dua gelombang. Gelombang pertama yaitu tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, yaitu Proto Melayu atau Melayu tua. Yang kedua, tahun 500 Masehi disebutnya Diotro Melayu atau Melayu Muda. Bagaimana sih nenek moyang bangsa Indonesia sampai datang ke wilayah Indonesia? Itu ada dua jalur. Jalur pertama melalui negara Filipina, masuk ke wilayah Sulawesi Selatan, Maluku, kemudian Papua. Dan jalur kedua melalui negara Thailand, Malaysia, masuk ke Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain yang ada di wilayah Indonesia. Ternyata keberagaman budaya Indonesia itu berasal dari Dongson, Vietnam Utara. Nah, sekarang Miss Vita akan menjelaskan juga tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia itu menghasilkan atau melahirkan suku bangsa. Yang pertama adalah suku bangsa Negroid, yang mana itu berada di Pulau Papua. Nah, ciri-cirinya kalian tahu, orang-orang Papua. Pertama, berkulit hitam. Yang kedua, rambutnya keriting. Dan yang ketiga, perawakan tubuhnya pendek. Dan yang kedua, itu suku bangsa Wedoid. Suku bangsa Wedoid itu contohnya suku Dayak yang ada di Kalimantan. Itu memiliki ciri kulit sawo matang, rambutnya berwarna hitam, kemudian perawakan badannya atau tubuhnya itu sedang. Dan yang ketiga, suku bangsa Melayu. Nah, suku bangsa Melayu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Melayu tua, contohnya suku Dayak, suku Batak, dan suku Toraja. Dan yang kedua yang kedua itu Melayu muda, itu contoh sukunya adalah suku Jawa, suku Bali, kemudian suku Minangkabau. Nah, penyebab dari penyebaran yang diakibatkan oleh kedatangan nenek moyang Indonesia itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah perbedaan ras. Contohnya ras Negroid itu Papua. Terus yang kedua itu ras Mongoloid, yaitu suku Dayak contohnya. Dan yang faktor kedua adalah perbedaan lingkungan geografis. Kalian sudah tahu suku Tengger yang berada di pegunungan Gunung Bromo. Siapa yang sudah ke Tengger? Nah, kita sudah ke Bromo, ya. Dan yang kedua, contoh dari suku Bugis itu tinggal di lingkungan pesisir, itu di sekitar laut.
ya. Dan faktor yang ketiga itu perbedaan latar belakang sejarah. Contohnya, suku Betawi itu menerima berbagai macam budaya lokal maupun luar negeri. Dan contoh yang kedua itu suku Baduy. Nah, suku Baduy ini terisolasi hidupnya. Nah, dia tidak terpengaruh oleh budaya apapun sampai abad milenium, tidak terpengaruh. Ya, itu termasuk perbedaan dari latar belakang sejarah. Dan yang keempat itu faktor dari perbedaan agama dan kepercayaan. Contohnya, suku Bali beragama Hindu, sedangkan suku Minangkabau mayoritas beragama Islam. Sekian materi tematik kelas 4. Semoga kalian bisa memahami penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.